warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin. Agar kita selalu semangat dalam setiap menuntut ilmu ya anak-anak ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa agar supaya pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat dan membawakan barokah untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Amin. Sebelumnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu ya. Nak Albar, Abir, Nak Dewi, Aden, Nak Salman, Nak Purwanto, Nak Agus Zainuddin, Hadir. Baik. Nak Anas, Nak Lukman, hadir semua Pak. Nak Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Ya, hadir semua Pak. Ya, anak-anak, sebelumnya apakah masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya mengenai tentang macam-macam najis? Diki. Najis ada berapa anak-anak? 3. ada 3, Pak. Ada berapa najis? Ada 3. Ada di 3. Tiga. Yang pertama najis Mohon mutawasito, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis. Pada materi sebelumnya, anak-anak telah merupakan mulai dari alat-alat bersuci. Kata cara bersuci itu merupakan sebuah kunci. Kunci apabila kita sebelum melakukan ibadah ya. Nah, jadi kuncinya sebelum melakukan ibadah itu harus tahu alat-alat suci dan cara-cara bersuci. Hubungannya dengan pelajaran kali ini apa? Nah, hubungannya dengan pelajaran kali ini adalah berhubungan dengan ketentuan sholat fardu 5 waktu atau ibadah sholat fardu. Nah, tentunya siapa yang tahu sholat fardu ada berapa? Saya Pak. Ya, silakan Albar. Saya Pak. 5. Saya Pak. Ya, apa sebutkan? Ada 5 Pak. Ada 5. Pak, saya Pak. Ya, apa saja? Yang pertama, Zuhur. Zuhur, asar, pinter. Yang kedua, maghrib, isya. nah, pinter. Kasih tepuk tangan dulu buat Albar ya. Iya. Nah, kompetensi pembelajaran pada kali ini yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat membuktikan keutamaan melaksanakan sholat fardu melalui dalil-dalil Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat membiasakan diri bersikap disiplin dan tanggung jawab menjalankan sholat fardu 5 waktu. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian dan dalil sholat fardu 5 waktu. Siswa dapat merinci ketentuan syarat sholat fardu 5 waktu. Siswa dapat membandingkan ketentuan waktu sholat fardu 5 waktu. Dan yang terakhir adalah
siswa dapat mengkomunikasikan hasil analisis tentang ketentuan sholat fardu 5 waktu. Nah, itulah yang hari ini akan kita capai ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini Bapak punya sebuah gambar yang Bapak kasih judul ceriwis. Apa itu ceriwis? Cerita wawasan Islam. Nah, bisa dilihat ya itu ya. Nah, itu ada siapa itu? Ada artis Pak Imong ya, ada istrinya Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Nah, ada juga yang pemain sepak bola misalnya Ozil, Dewi Persik, Karim Benzema. Dan yang pojok bawah sendiri ini siapa? Ada yang tahu? Dewi Yang Persik, berwarna Pak. biru itu siapa? Sandiaga Uno, Pak. Sandiaga Uno ya, betul sekali. Nah, tahukah anak-anak dari tokoh-tokoh public figure yang telah Bapak sajikan ini, di balik kesuksesannya ada satu kunci yang tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Ada yang tahu kira-kira apa? Sholat, Pak. Bagus. Kuncinya Berdoa. mereka sukses selain dalam giat dalam bekerja. Nah, mereka juga tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, kira-kira anak-anak nanti kalau sudah besar ingin nggak jadi seperti Pak Imong? Ada yang ingin nggak? Ingin kan? Ya. Ada nggak yang kepingin kaya seperti Pak Sandiaga Uno? Uangnya Pak 6,7 triliun loh anak-anak. Masya Nah, Allah. orang terkaya ini, menteri terkaya di urutan yang pertama. Ingin nggak? Banyak uangnya itu, Pak. Iya, pinter. Nah, kalau kalian anak-anak semua itu mau seperti tokoh-tokoh yang ini, nah, mulai dari sekarang, nah, untuk itu anak-anak harus Rajin belajar sholat, Pak. untuk rajin sholatnya. Jangan sampai sholatnya bolong ya. Nah, kemudian model pembelajaran yang Bapak pakai pada saat ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, bisa dilihat ya. Nah, sekarang kan pembelajaran kita laksanakan berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, Bapak kali ini mengajak anak-anak untuk pembelajaran di dalam lab komputer. Nah, seperti ini di belakang kami. Nah, di belakang Bapak ini ya, sudah ada labnya ya, sudah Bapak siapkan. Nah, sebelumnya Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini yang bagaimana. Nah, model tipe pembelajaran ini nanti anak-anak harus lebih aktif. Nanti akan ada 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok inti, dan yang kedua adalah kelompok ahli. Nah, dalam kelompok inti dan kelompok ahli, Bapak sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya, yang pertama ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok ahli juga sama, kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, dan kelompok ahli 3. Nah, Bapak jelaskan dulu. Untuk kelompok 1, Nak Albar ya, Nak Albar, Nak Dewi, Nak Salman, dan Nak Purwanto. Untuk kelompok 2, Nak Agus, Nak Anas, Nak Lukman, dan Nak Hilya. Untuk kelompok ketiga, Nak Mukhlis Rifai, Nak Faisal, Nak Misbahul, dan Nak Riza. Nah, untuk kelompok 1 sekaligus menjadi kelompok ahli dalam sumber ketentuan syarat wajib. Nah, silakan duduknya untuk kelompok 1 di sebelah komputer yang sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri. Untuk kelompok 2 ini saya beri sebagai kelompok ahli syarat sah sholat. Nah, silahkan duduknya berada di komputer yang sebelah tengah. Untuk kelompok ketiga, Bapak beri sebagai kelompok ahli waktu sholat fardu. Silahkan menempati ke komputer yang sebelah kanan, pojok kanan. Nah, sekarang pembagian tugasnya ya.
Untuk Nak Dewi, silah. Untuk Nak Salman mencari syarat sah. Untuk Nak Purwanto mencari waktu sholatnya. Di kelompok kedua tugasnya Nak Anas mencari syarat wajib, Nak Lukman mencari syarat sah, Nak Hilya mencari waktu sholat. Dan yang di kelompok ketiga tugasnya Nak Faisal mencari materi syarat wajib, Nak Misbahul Ulum mencari materi tentang syarat sah, dan Nak Riza mencari materi tentang waktu sholat. Nah, sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan, untuk tim ahli syarat wajib ada di kelompok 1. Silakan yang mendapatkan tugas mencari syarat wajib ke kelompok 1. Nah, silakan disesuaikan dengan tugasnya. Untuk yang kedua adalah kelompok ahli syarat sah. Dan kelompok ketiga adalah kelompok ahli waktu sholat. Nah, silakan disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Ayo anak-anak pindah, ayo cepat. Iya, Pak. Pindah. Baik, Iya. Pak. Sudah 5 menit kita lewati dalam pembagian kelompok ini. Setelah ini Bapak memberikan waktu 15 menit untuk menggali serta mencari dari sumber yang sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Nah, silahkan 15 menit nanti untuk mencari informasi tersebut. Setelah 15 menit selesai, kembali ke kelompok masing-masing. Bapak mau setelah mencari sumber tadi, anak-anak menjelaskan ke teman-teman yang ada di kelompok intinya. Ya, jadi nanti yang bagian syarat wajib menjelaskan ke teman-teman yang syarat sah dan waktu. Nah, bergantian. Bapak beri waktu 5 menit. Nah, setelah 5 menit berakhir, kita mulai presentasi dengan waktu 15 menit, bergantian berpresentasi berdasarkan kelompok masing-masing. Setiap kelompok Bapak beri waktu 5 menit. Nah, yuk sekarang dimulai dulu berdiskusi. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Nah, Pak. sekarang silakan dipresentasikan dulu dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ayo silakan. 5 menit waktunya ya. Ya, selesai. Nah. Lanjut kelompok yang kedua. Ya, sudah selesai. Bagus. Presentasinya bagus-bagus. Sampai kelompok ketiga ini semuanya bagus. Nah, anak-anak, setelah pengamatan anak-anak tadi melalui komputer yang sudah Bapak sajikan tentang video terkait materi syarat wajib, terkait materi syarat sah, dan terkait waktu sholat fardu, ya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, untuk seseorang itu bisa melaksanakan sholat itu tentu ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib yang pertama apa? Yang pertama adalah Islam. Nah, setiap muslim diwajibkan untuk sholat. Selain muslim tidak diwajibkan melakukan sholat. Nah, sholat ini anak-anak hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Nah, untuk yang selain beragama Islam tidak boleh melaksanakan sholat. Namun harus beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, agamanya berbeda-beda. Nah, ketentuan syarat wajib yang kedua adalah baligh. Nah, ketentuan syarat wajib yang kedua baligh. Baligh itu apa? Baligh adalah suatu fase pertumbuhan yang dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan. Nah, fase pertumbuhan itu berbeda ciri-cirinya. Ya, untuk anak perempuan
Nah, balehnya itu ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan atau yang disebut dengan haid atau menstruasi. Sedangkan anak laki-laki ditandai baleknya adalah dengan mimpi basah atau keluar mani. Nah, syarat wajib sholat fardu yang ketiga adalah berakal. Dan jelas anak-anak, berakal berarti memiliki akal yang sehat atau tidak dalam keadaan gila. Nah, ketika seseorang ini sudah memenuhi 3 syarat wajib ini, yang pertama Islam, baligh, dan berakal, berarti sudah dimulailah diwajibkanlah seseorang tersebut untuk melaksanakan sholat fardu. Apabila ditinggalkan, maka hukumnya berdosa. Nah, sekarang ketentuan syarat sah. Ketentuan syarat sah sholat fardu yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Nah, ketika seseorang hendak melakukan sholat, seharusnya seseorang itu tidak dalam kondisi berhadas maupun dalam keadaan terkena najis. Untuk bagaimana agar seseorang itu bisa melaksanakan sholat dan atau sholatnya bisa sah, maka harus bersuci terlebih dahulu, baik itu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apabila ada najis, Pak, maka najisnya pun juga harus dibersihkan terlebih dahulu, harus disucikan terlebih dahulu. Yang kedua syarat sahnya adalah suci badan, suci pakaian, dan tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika ini harus sama-sama suci. Apabila hanya terpenuhi hanya 2, yang satu misalkan tempatnya setelah tahu ternyata kok tidak suci, ada kotorannya, nah berarti sholatnya harus diulang, berarti sholatnya tadi tidak sah, harus diulang kembali. Yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat ini ada batas-batasnya. Nah, untuk aurat anak laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Nah, untuk aurat perempuan mulai dari ujung rambut sampai kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, mengetahui maksudnya waktu. Nah, ketika seseorang itu telah mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk, nah baru saat itulah kewajiban untuk melaksanakan sholat sudah harus dilaksanakan oleh seseorang itu. Apabila belum mengetahui masuknya waktu, wah berarti masih belum diwajibkan untuk melaksanakan sholatnya. Nah, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah, ini digambarkan jika di Baitullah kita langsung saja menghadapnya. Nah, ini kalau misalkan kita sedang dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita ada di Ka'bah, di Baitullah, sholatnya enak-enak, bebas. Kita bisa menghadap dari segala sisi karena sudah menghadap ke Baitullah atau ke Ka'bah. Lah, kalau untuk kita bagaimana, Pak? Kalau untuk kita yang jauh dari Baitullah, nah, hanya cukup menghadap ke arahnya dengan kira-kira posisi kiblat adalah menuju ke Baitullah adalah seperti ini. Nah, hanya cukup dengan seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya sebelum nanti kita memasuki sesi tanya jawab ya. Nah, pasti berikutnya dalam melaksanakan sholat fardu yang harus kita ketahui selanjutnya adalah waktu-waktu. Nah, waktu-waktu sholat fardu, waktu yang pertama, waktu sholat subuh. Kapan itu terjadinya waktu sholat subuh? Yakni waktuha min tulu'i fajri shadiqi ila tulu'i syamsi. Nah, waktu masuknya sholat subuh yaitu mulai dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, ketika mulai muncul terbit shadiq berarti itu telah menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Nah,
tanda awal masuknya sholat subuh ini sekaligus menjadi tanda awal dimulainya berpuasa baik malam. Nah, kemudian waktu sholat fardu duhur. Kapan waktunya? Wa waktuha min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Waktu masuknya sholat duhur, mulai tergelincirnya matahari ke arah barat, nah, sampai bayangan suatu benda sama panjangnya. Nah, jadi mulai ketika matahari sudah mulai bergeser sedikit ke arah barat, berarti itu telah menunjukkan masuknya waktu sholat duhur. Kapan berakhirnya, Pak? Ketika suatu bayangan benda sama tinggi dengan benda tersebut. Nah, itu berarti telah berakhir waktu duhur, berganti telah masuk waktu asar. Nah, waktu asar kapan? Wa waktuha min masiri dulu kulli syai'in mislahu ila ghurubi syamsi. Mulai suatu bayangan benda itu sama panjangnya dengan benda sampai terbenamnya matahari. Nah, sampai matahari terbenam itu telah menunjukkan waktu berakhirnya waktu asar. Selanjutnya waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib ialah waktuha min ghurubi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmari. Nah, waktu sholat maghrib mulai dari tenggelamnya matahari sampai menghilangnya mega merah di langit. Nah, ketika matahari mulai tenggelam, berarti telah masuk waktu sholat maghrib. Kapan berakhirnya, Pak? Ketika di langit mega merahnya telah hilang, berarti itu telah menunjukkan waktu sholat maghrib telah berakhir. Nah, ganti masuk ke waktu sholat isya. Kapan waktu sholat isya? Waktuha min ghiyabi syafaqil ahmari ila tulu'il fajri shadiqi. Nah, mulai dari hilangnya mega merah sampai keluarnya fajar shadiq. Nah, itu waktu sholat isya. Nah, dari 5 waktu sholat ini anak-anak, waktu yang paling pendek adalah waktu sholat maghrib. Nah, maka dari itu pesan Bapak, ketika telah masuk waktu sholat maghrib, hendaknya anak-anak itu segera untuk melaksanakan sholat maghrib karena waktunya hanya sedikit. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan? Barangkali ada yang masih belum paham, silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Kalau musim mendung begini, Pak, melihat matahari kan tidak bisa, Pak. Jadi awal waktu duhurnya gimana, Pak? Kebetulan padam, jam itu mati. Bagaimana, Pak, caranya untuk masuknya duhur itu, Pak? Iya, bagus, pertanyaannya sangat bagus. Sampai Bapak bingung ini ya. Ya, bagus anak-anak pertanyaannya. Kalau dilihat dari cuaca saat ini, memang dalam keadaan cuaca ini mataharinya jarang mau muncul. Nah, tapi anak-anak dengan kebiasaan sehari-hari yang telah kita lakukan, kita itu bisa mengira-ngira. Nah, mengira-ngira. Nah, atau kalau jamnya di rumahnya rusak, silakan ke tetangga, tanya jamnya berapa, jam berapa sekarang, gitu. Kalau misalkan nggak ada jam di rumahnya, ya. Atau boleh, sekarang kan anak-anak kan sudah mulai pinter, sudah punya gadget semua kan. Nah, bisa nanti untuk caranya itu anak-anak download di aplikasi, ada aplikasinya untuk menentukan waktu. Ya, boleh melalui smartphone masing-masing bisa ya. Sudah? Iya, Pak. Saya mau nanya juga, Pak. Oh iya, silakan.
Ini Pak, saya punya teman Pak Dewi Pak. Ya. Pas umur 8 tahun, ketika umur 8 tahun keluar darah Pak. Terus bagaimana Pak? Apakah juga wajib sholat atau bagaimana itu Pak? Nah, itu terkena darahnya karena apa, Nak? Karena jatuh atau bagaimana? Ya nggak tahu Pak. Langsung keluar darah katanya Pak. Oh ya, pinter, bagus. Lah, ini perlu Bapak ingatkan kembali. Nah, fase pertumbuhan baliknya anak itu memang biasanya terjadi kalau anak perempuan itu ketika berusia 9 tahun. Nah, sedangkan kalau anak laki-laki biasanya terjadi ketika berusia 11 tahun. Tapi namun perlu digarisbawahi anak-anak, patokan usia, patokan umur tidak menentukan seseorang itu ketika seorang wanita, anak-anak, kalau sudah mulai keluar darah dari kemaluannya, atau yang disebut dengan head menstruasi, itu sudah pasti balik. Kalau anak laki-laki juga sama, belum usia 11 pun belum tentu dia sudah balik, kecuali kalau dia sudah pernah mimpi basah, keluar mani. Nah, sebenarnya untuk kategori baliknya anak laki-laki ini, keluar mani baik itu yang secara biologis, ya, melalui mimpi basah ataupun dengan cara dipaksa, itu sama saja menjadikan anak itu sudah masuk balik. Ya. Dan tidak ada pertanyaan lagi? Tanya Pak. Ya, silakan. Mengenai fajar, ya tahu ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Cara mengetahuinya itu bagaimana, Pak? Nah, pinter, pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini mukhlisin ya? Iya, Pak. Nah, memang fajar itu ada dua. Ada fajar sodik dan fajar kadzib. Nah, kalau fajar sodik ini fajarnya benar-benar fajar yang akan menunjukkan keluarnya matahari. Sedangkan kalau fajar kadzib ini merupakan salah satu fenomena alam. Nah, cara membedakannya bagaimana? Nah, kalau fajar sodik itu cahayanya atau fajarnya, ya cahayanya itu melintang. Nah, sedangkan kalau fajar kadzib itu mengarah ke atas. Fajar kadzib setelah terlihat menjulang ke atas, kemudian akan hilang kembali. Tapi kalau fajar sodik tidak, sudah kelihatan, seterusnya akan muncul matahari. Ya, itu bedanya ya, bisa dipahami. Terima kasih, ya, Pak. Ya. Nah, baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan mengevaluasi terlebih dahulu hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Untuk kelompok 1, nilainya adalah 80. Kasih aplaus dulu. Nah, penyampaiannya tadi untuk kelompok 1 sudah jelas, ya. Nah, tapi tadi ada yang masih malu-malu ketika presentasi. Ya, nggak apa-apa, belajar terus ya, anak ya. Salman tuh, Pak. Iya, itu nggak boleh malu-malu ya, Salman, karena sudah malu-maluin. Nah, ya. Malu-maluin Salman, Pak. Nah, yuk. Untuk kelompok 2 nilainya adalah 85. Nah, tadi Mukhlisin tuh, Pak. kelompoknya itu sudah kompak dan penyampaiannya jelas, suaranya pun juga lantang. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok yang ketiga nilainya adalah 87. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelompoknya kompak, penyampaiannya jelas, suaranya lantang dan percaya diri. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta hadiah, Pak. Nggak ada yang 100, Pak. Pak, saya kelompok 3 tadi, Pak. Hadiah. Ya, Minta hadiah, pinter. Kelompok 3 pinter. Ya, semua kelompoknya pinter. Nah, cuma kekurangan-kekurangan tadi harus terus kita perbaiki ya. Nah,
Sebelumnya, untuk lebih mendalami materi pada pagi hari ini, Bapak telah menyiapkan artikel. Nanti artikel ini Bapak akan membagi anak telah mengetahui bahwa anak-anak ini semua telah memasuki kewajiban untuk melaksanakan sholat, maka pesan Bapak jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau kelak anak-anak ingin hidupnya enak seperti Pak Imong, seperti siapa tadi, Sandiaga Uno, nah sholatnya harus dijaga. Nah, dengan sholat ini anak-anak suatu kewajiban yang apabila sering kita lakukan maka akan menjadi suatu kebutuhan. Ya, kebutuhannya apa? Ya ini nyatanya nanti kelak di hari kiamat kalau kita tidak menjaga sholat kita, nah ini ada kita akan pada hari kiamat dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang jelek-jelek ya, dikumpulkan bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, Ubay bin Khalaf. Anak-anak tentu tidak mau kan menjadi? Tidak mau, Pak. Ya, pintar ya. Untuk penugasannya silakan nanti anak-anak dipelajari ketentuan rukun, ketentuan sunnah, dan perkara yang membatalkan sholat fardu. Ya. Nah, kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata ataupun sikap Bapak yang masih kurang berkenan pada anak-anak semua. Mohon untuk keikhlasannya memaafkan Bapak. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.